Pancasila. Pada tanggal 16 Juni 2015, bertempat di gedung di Warna Lemhanas RI, penggiat Pancasila adalah kita mengadakan acara Forum Dialog Antar Generasi. Forum dialog ini berlangsung sejak pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Kegiatan diawali dengan sambutan Deputi 6 Bidang Kesbang, Kemenko Polhukam RI, Insinyur Arif Mukiat MT. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Aster Panglima TNI, Maijen TNI Ngaken Gede Sugiarta. Para peserta forum yang saya hormati, kita sadari bersama bahwa sejak memasuki era reformasi yang terus bergulir, sebagian masyarakat seakan enggan berbicara tentang Pancasila. Keengganan membicarakan Pancasila berdampak pada lunturnya budaya penghormatan kepada simbol-simbol negara, menurunnya semangat kepahlawanan, dan berkurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa. Sebagian warga bangsa juga lebih menonjolkan kepentingan kelompok, golongan, dan partai politiknya di atas kepentingan bangsa dan negara. Pancasila adalah kita. Pertama-tama untuk TNI, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, ideologi Pancasilanya itu tidak pernah surut, artinya tetap mempertahankan ideologi Pancasila karena itu sumpahnya. Begitu dia masuk jadi tentara adalah sumpahnya itu Pancasila. Ya. Sumpah prajuritnya itu adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama sumpahnya, sehingga konsistensinya mungkin karena rongrongan, karena perkembangan lingkungan strategisnya yang begitu kuat menekan, ada pasang naik, ada pasang surut. Tetapi bagi TNI, Pancasila merupakan suatu harga mati yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kami dari TNI bagaimana mengupayakan tetap mengaktualisasikan, bagaimana tetap supaya nilai-nilai Pancasila ini tetap terlestarikan, tetap konsisten, berbagai macam upaya, meskipun banyak sekali tantangan. Bertindak sebagai keynote speech pada acara tersebut adalah Gubernur Lemhanas RI, Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji DEA. Kegiatan Forum Dialog siang hari ini harus dimaknai secara sungguh-sungguh sebagai salah satu ikhtiar dan kepedulian untuk menggelorakan dan membumikan Pancasila secara lebih aplikatif dan implementatif. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam keynote speech ini nanti akan saya sitir pidato pendiri Lemhanas, yaitu Bung Karno. Pada waktu meresmikan Lemhanas, beliau menyebut tentang geopolitik dan Pancasila. Jangan kira jikalau aku dulu menggali Pancasila itu, ya cuma gali seperti menggali singkong di kebun. Saudara-saudara, tidak. Mengetahui hasil daripada ilmu geopolitik yang pada pokoknya mula-mula saja baca di dalam kitabnya Karl Hausauer di Geopolitik des Pacific Ocean, geopolitik dari Samudra Pasifik. Itu mula-mula saya ketahui sedikit-sedikit tentang geopolitik. Oh, kalau mau mengetahui jurusan bagaimana suatu bangsa dijadikan besar, harus mengetahui geopolitik dari bangsa itu. Itu kata-kata Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno dikatakan penggali Pancasila itu, beliau sendiri mengatakan, saya bukan gali-gali kayak singkong, tapi beliau pasti belajar geopolitik. Dan salah satu penulis buku dari Prancis datang ke Lemhanas menyampaikan pada saya, Profesor Budi, apakah betul DNA-nya orang Indonesia itu Pancasila? Saya katakan betul, DNA-nya orang Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia tidak berbuat Pancasila, pasti dia ewoh pakai ewoh sendiri, berdiri tidak enak. Karena DNA-nya itu sebenarnya Pancasila.
Kemudian dilanjutkan dialog sesi pertama dengan pembicara Letjen TNI Purnawirawan Saidiman Suryo Hadiprojo, Kiai Haji Masdar Farid Marsudi dari PBNU, dan Profesor Dr. Frans Magnis Suseno. Setelah itu dilanjutkan sesi kedua dengan pembicara Robi Tulus. Para peserta yang hadir adalah kementerian dari lembaga terkait, seperti diantaranya IKAL, peserta pendidikan calon pimpinan nasional Lemhanas RI, IKAM, Sesko Angkatan, Sespim Polri, PT IKA, anggota KNPI, Ormas, Parpol, Konas Menwa, dan para penggiat Pancasila adalah kita. Dialog antar generasi menghasilkan suatu komunikasi berbobot dan konstruktif. Sebaiknya diaplikasikan bagaimana Pancasila tidak hanya menjadi semboyan dan slogan, tapi mudah-mudahan menjadi kenyataan di bumi Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi sebenarnya pertaruhannya dan muaranya itu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini dipenuhi, otomatis sila-sila 4 yang sebelumnya itu diperkokoh. Semua problem bangsa ini pangkalnya dari itu. Kebangsaan Indonesia ada yang sangat menarik, yang dalam banyak negara tidak demikian. Di Indonesia, kebangsaan sudah mantap jauh sebelum negara berdiri. Sumpah Pemuda tahun 1928 juga model bisnis yang disukai banyak orang, kerakyatannya. Kita coba perhatikan sila keempat ini, karena itulah kekuatan demokrasi ekonomi Indonesia dan bentuk enterprise atau usaha yang lebih besar. Business with the heart, usaha dengan hati nurani. Itulah sebetulnya koperasi kita. Peringatan 70 tahun kelahiran Pancasila 1 Juni 2015 merupakan momen strategis dalam membangkitkan kesadaran dan semangat berideologi Pancasila sebagai jalan keluar bangsa Indonesia dari beragam persoalan dan ancaman yang semakin kompleks. Menurut salah satu penggiat dan sekaligus penggagas gerakan Pancasila adalah kita dari unsur TNI, yaitu Kepala Pusat Sejarah TNI, Brigjen TNI Zaidun Esos MM, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian sosialisasi gerakan Pancasila adalah kita dalam rangka peringatan 70 tahun kelahiran Pancasila dan 50 tahun Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung dari Mei sampai dengan Desember 2015. Bersama Menko Polhukam kita berjalan mulai dari 20 Mei itu, termasuk hari ini kita buktikan hari ini kita bisa melaksanakan forum dialog antar generasi. Sama, saya kira meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah kita. Pancasila bukan hanya punya dia, punya beberapa orang, tapi kita semua rakyat Indonesia. Karena itu sebagai way of life-nya bangsa Indonesia. Kalau Indonesia mau maju, makanya Pancasila harus kembali kita gaungkan dan Pancasila harus kita amalkan, kita wujudkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.